Bentuk layanan BK serta layanan evaluasi dan tindak lanjut dari studi kasus. Nama Yati Sumiati dengan NIM 18620500110. Prodi PG PAUD Regles. Dengan MK Bimbingan Konseling atau BK dengan dosen pengampu Reza Lukmanda MA semester 3. Tugas UAS individu dengan studi kasus. Nah, dalam studi kasus ini, saya menemukan satu kasus di lembaga saya, di mana ada satu anak yang sulit berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman lainnya. Padahal sebetulnya, anak pada usia PAUD atau TK itu pasti akan membutuhkan teman bermain. Tapi, bagaimana dengan kondisi yang saya temui pada anak didik saya? Selama ini, saya mencermati anak itu dengan berbagai pendekatan. Saya mulai pendekatan dengan terus mencermati dan mencari penyebabnya. Saya sering berkomunikasi dengan orang yang lebih dekat dengan anak itu. Dalam hal ini, neneknya. Saya bertanya kepada neneknya tentang latar belakang anak didik saya itu. Saya belum pernah bertemu dengan orang tuanya, karena mereka dua-duanya sibuk bekerja. Pertanyaan yang diajukan kepada orang tua atau neneknya, apakah keseharian anak di rumah sama seperti di sekolah seorang pendiam? Yang kedua, apa saja yang anak lakukan di rumah kalau kedua orang tuanya bekerja? 3. Seperti apakah perhatian yang selama ini bapak atau ibunya anak berikan? 4. Apakah anak sering diajak berkunjung atau bermain dengan saudara atau kerabatnya? 5. Apakah orang tua mengizinkan anak bermain di luar rumah dengan teman sebaya? Setelah saya cermati anak yang bermasalah itu, saya menemukan identifikasi kasus, di antaranya 1. Bisa adaptasi diri dengan lingkungan yang lambat. 2. Kurangnya stimulasi dari orang-orang terdekat, terutama orang tuanya. 3. Perkembangan bahasa yang belum optimal. 4. Pengaruh dari gadget. Nah, berangkat dari permasalahan orang tua yang sibuk bekerja, mereka bahkan lupa dengan anak yang harus mereka asuh dan didik. Mereka lupa bahwa ada hak anak yang mereka abaikan. Di antaranya, hak anak itu adalah bahwa anak butuh orang tuanya sebagai teman ngobrol, selain dengan teman sebayanya. Anak butuh orang tua yang berperan sebagai teman. Seterusnya, anak butuh contoh yang baik dari orang tua di rumah. Anak juga butuh dukungan untuk melakukan aktivitas dengan teman sebayanya. Karena semua hak itu tidak ia dapatkan, ia cenderung malu dan tidak mau bergaul dan bersosialisasi dengan temannya. Akhirnya, ia mendapatkan solusi yang menurut ia memberikan kekurangan yang tidak bisa diberikan orang tuanya, yaitu dengan gadget. Anak lebih nyaman ketika menggunakan gadget. Ia bahkan lupa dengan teman bermainnya. Karena asiknya, dia jarang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Sebagai tenaga pendidik di lembaga, saya mempunyai kewajiban untuk meminimalisir kekurangan yang tidak bisa ia dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya dengan cara 1. Saya mencoba masuk ke dalam dunianya ketika dia sedang bermain, mendengarkan semua cerita dan pengalamannya. Yang kedua, berusaha menjadi teman untuk bermainnya. Ketiga, selalu mengaktifkan dan membangkitkan semangat untuk mau bersosialisasi dengan teman dan guru serta lingkungan sekitar. 4. Membangkitkan daya imajinasi anak dengan bercerita, mendongeng, baca buku, dan hal lain yang bisa membangkitkan dan menstimulus anak dalam berbahasa dan berkomunikasi dengan orang lain. 5. Mengurangi intensitas bermain gadgetnya dengan memberikan kegiatan yang membuat dia nyaman, seperti bermain puzzle,
boneka tangan, mewarnai gambar, dan permainan lain yang membuat dia tertarik dan ingin mencobanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.